Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yandinarto dari kelas 12 Mekatronika. Saya akan mempresentasikan tentang memahami rencana perawatan dan perbaikan. Next, definisi perencanaan perawatan. Pengertian perencanaan perawatan adalah suatu kombinasi dari setiap tindakan yang dilakukan untuk menjaga sistem equipment dalam proses perawatannya sampai kondisi dapat diterima. Perencanaan perawatan mengikutsertakan pengembangan dari seluruh lintasan kegiatan yang mencakup semua kegiatan perawatan, reparasi, dan pekerjaan overhead. Faktor penunjang keberhasilan perencanaan perawatan akan terkait dengan 1. Ruang lingkup pekerjaan, 2. Lokasi pekerjaan, 3. Prioritas pekerjaan, 4. Metode, 5. Kebutuhan komponen dan material, 6. Kebutuhan peralatan, 7. Kebutuhan tenaga kerja secara kualitas dan skill maupun kuantitas. Kendala yang mungkin muncul dalam perencanaan perawatan dapat disebabkan berbagai aspek seperti komunikasi, ketidakjelasan instruksi, kurangnya informasi maupun berbagai kelambatan dan ketidakpastian spare part atau tenaga kerja terampil. Langkah-langkah dalam menyusun perencanaan perawatan umumnya meliputi 1. Mendefinisikan persoalan untuk dan menetapkan equipment yang direncanakan secara jelas sesuai tujuan dan ketetapan kebijaksanaan organisasi perusahaan. 2. Melakukan pengumpulan informasi data yang berkaitan dengan seluruh kegiatan yang mungkin akan terjadi. 3. Melakukan analisis terhadap berbagai informasi dan data yang telah dikumpul dan dapat mengklasifikasikan berdasarkan kepentingan. 4. Menetapkan batasan dari perencanaan perawatan. 5. Menentukan berbagai alternatif rencana yang mungkin dapat dilakukan, kemudian memilihnya untuk kemudian rencana tersebut dipakai. 6. Menyiapkan langkah pelaksanaan secara rinci termasuk penjadwalan. 7. Melakukan pemeriksaan ulang terhadap rencana tersebut sebelum dilaksanakan. B. Bentuk-bentuk perencanaan seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa perencanaan ditentukan untuk masa yang akan datang. Mengacu pada pernyataan tersebut, terdapat berbagai bentuk dari perawatan, diantaranya 1. Kebijakan polis merupakan rencana yang menerangkan tentang seluruh batasan kegiatan secara umum untuk komprehensif sebagai pegangan dalam pelaksanaan pekerjaan perawatan. 2. Prosedur suatu rencana yang dengan jelas mendefinisikan tata cara untuk menyangkut kegiatan pekerjaan perawatan. 3. Metode merupakan rencana yang menerangkan tindakan yang harus dilaksanakan dalam melakukan perawatan. 4. Standar adalah gambaran tentang rencana atau hal-hal yang harus dicapai sesuai dengan yang diharapkan. 5. Anggaran merupakan rencana yang berhubungan dalam hal ongkos-ongkos yang harus disiapkan dalam melakukan perawatan. 6. Program suatu rencana komprehensif yang menyangkut pemakaian sumber daya secara interaktif
termasuk jadwal. Sedangkan kegunaan dari perencanaan terutama untuk satu, mengurangi ketidakpastian dan berbagai perubahan yang terjadi waktu yang akan datang. 2. Mengarah pada tujuan. 3. Digunakan sebagai dasar pengendalian dan pengawasan. 4. Dan langkah dalam penyusunan perencanaan dapat berupa A. Hal ini merupakan kelemahan dalam membuat perencanaan perawatan. Adapun faktor tersebut diantaranya 1. Sulit mencari anggapan secara teliti. Sebagai contoh, dalam pengaturan persediaan komponen atau suku cadang lebih sulit pengaturannya dibanding dengan pengaturan persediaan dan atau barang lain. Hal ini karena dipengaruhi tingkat kerusakan. 2. Adanya perbuatan yang sangat cepat. 3. Disebabkan kekakuan internal. C. Kategori kebijaksanaan perencanaan. Secara umum, kebijaksanaan perencanaan perawatan dapat dibedakan menjadi 4 kategori. 1. Kebijaksanaan yang didasari pada alokasi kerja hal-hal yang harus diperhatikan terutama pada 2. Ada beberapa anak dasar yang mungkin perlu diperhatikan pada prosedur perencanaan seperti unit kerja, ukuran kerja ini, pekerjaan, dan waktu tersedia. 3. Kebijaksanaan berdasarkan kemampuan kerja. Biasanya merapat. 4. Kebijaksanaan berdasarkan hubungan antar lingkungan kerja dan memperhatikan. 5. Kebijaksanaan berdasarkan pengendalian kerja. Biasanya menyangkut. D. Klasifikasi perencanaan perawatan. Klasifikasi perencanaan perawatan yang didasari pada jenisnya terdiri dari 1. Perencanaan tahunan manual maintenance plans yang meliputi rencana inspeksi, persiapan pengaturan subkontak, pengaturan tenaga kerja, dan lain-lain. 2. Persiapan pembuatan perencanaan perawatan tahunan akan mengikuti langkah berikut. A. Menentukan pekerjaan apa yang diperlukan seperti B. Melakukan pemilihan pekerjaan. C. Melakukan estimasi interval waktu secara intentatif. D. Melakukan estimasi jadwal kerja. E. Melakukan estimasi waktu yang diperlukan. F. Melakukan estimasi biaya yang dibutuhkan. G. Melakukan pengecekan pada prosumen dan mengatur beban kerja. 3. Perencanaan bulanan atau monthly maintenance plans. Penerapan ini didasarkan pada perencanaan bulanan yang meliputi dan pelaksanaan pekerjaan, perawatan, pengembangan, pengaturan beban kerja, dan lain-lain. 4. Perencanaan mingguan dan harian. Weekly maintenance plans menyangkut rencana pelaksanaan pengaturan tenaga kerja, pengendalian progres, pelaksanaan pekerjaan, perawatan, dan lain-lain. Persiapan pembuatan perencanaan perawatan akan mengikuti langkah berikut. 1. Menetapkan prioritas pekerjaan. 2. Melakukan estimasi kebutuhan tenaga kerja dan biaya. 3. Melakukan pengaturan beban kerja dan persiapan penjadwalan. 4. Perencanaan kerja yang bersifat terpisah. Major maintenance project meliputi jadwal perbaikan secara periodik, modifikasi ataupun overhaul. 5.
Klasifikasi perencanaan perawatan berdasarkan metode menyangkut. 6. Klasifikasi perencanaan perawatan berdasarkan waktu pelaksanaan meliputi persiapan perencanaan perawatan. Secara umum, langkah-langkah yang persiapan untuk melakukan perencanaan perawatan terutama: 1. Definisi perencanaan, tujuan maupun batasan perencanaan. 2. Kumpulan informasi dan data yang diperlukan. 3. Identifikasi kebutuhan tenaga kerja, material, spare part, tools, special tools. 4. Identifikasi laporan stok. 5. Identifikasi berbagai toleransi yang diperlukan. 6. Identifikasi supplier, konsultan ataupun kontraktor yang diperlukan.